Kisah nyata terjadi di sebuah padang di Kairo, di mana seorang pelanggan menghubungi pengemudi Uber atau taksi online dan memintanya untuk menjemputnya di area padang tersebut. Si pengemudi kembali ke stand jalan pertama, namun dia bisa mendapatkan pelanggan lain yang berdiri di sana karena area tersebut jalanannya ramai. Maka dari itu, kali ini dia masuk ke mobilnya dan berhenti di depan rumah pelanggan tersebut. Meskipun di sana ramai dan jalannya belum diaspal, si pelanggan pun membuka pintu belakang dan masuklah seorang anak kecil. Lalu si pelanggan itu duduk di sebelah pengemudi dan berkata kepadanya, "Rumah sakit nomor 57357. Sang pengemudi pun berkata pada dirinya sendiri, "Alhamdulillah, aku tidak berdiri di jalan pertama." Si pelanggan pun meminta maaf kepada sang pengemudi karena dia membuatnya kerepotan karena harus masuk sampai berhenti di depan rumahnya dan berkata kepadanya, "Anakku telah mengambil libur selama beberapa hari karena ia sakit." Si pengemudi itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Jika aku bisa membawa mobil ke tempat tidurnya dan membawanya, aku akan melakukannya." Sang pengemudi dan si pelanggan pun terus berbicara sampai mereka tiba di depan rumah sakit. Sehingga si pengemudi berkata, "Perjalanan ini adalah hadiah dariku untukmu." Si pelanggan pun lantas menolak dan bersikeras bahwa ia harus memberikan haknya kepada si pengemudi. Dan ia tahu bahwa jumlah yang diperlukan adalah 70 pound. Maka ia pun mengeluarkan 200 pound dan memberikannya kepada sang pengemudi. Lalu, ia memberikan sisa uangnya. Dia juga meminta maaf kepada pengemudi tentang kurang cukupnya uang tersebut. Sang pengemudi pun berkata kepadanya, "Ketika kamu ingin kembali ke rumahmu, maka hubungilah aku agar aku bisa mengantarkanmu." Setelah itu, sang pengemudi mengembalikan uang tersebut. Tetapi si pelanggan tersebut menolak dan bersikeras untuk memberikan hak pengemudi tersebut. Maka dia meminta izin untuk menukar uang tersebut dengan uang pecahan. Tetapi para pedagang di sana tidak mempunyai uang pecahan. Kemudian, ada seorang sopir taksi yang berkata padanya bahwa ia mempunyai uang pecahan. Maka diberikanlah 200 pound tersebut. Namun, supir taksi tersebut ternyata kabur melarikan diri. Si pengemudi itu melihat apa yang terjadi. Dia ingin mengejar si supir taksi tersebut, akan tetapi dia takut pelanggannya mengira bahwa dia menculik putranya. Lalu, dia menyaksikan pelanggannya itu bersedih karena terkejut dengan kejadian tersebut. Yang mana ia duduk menangis di trotoar dan berkata kepada Robnya, "Aku mohon padamu, ya Allah, aku tak kuat menahan semua beban ini." Pengemudi itu menenangkan si pelanggan tersebut dan memintanya agar bersyukur bahwa musibah tersebut hanya pada uangnya saja. Lalu si pelanggan tersebut berkata, "Ini adalah uangku yang terakhir. Ini bayaranmu yang telah mengantarkanku. Dan aku juga mau membelikan anakku mainan agar dia bisa melupakan sedikit rasa sakitnya tersebut." Pada saat itu pula seorang pemuda turun dari mobil mewah yang sedang mengamati situasi dan dia pergi ke pelanggan itu dan memasukkan sejumlah uang ke dalam sakunya. Kemudian dia pergi dengan cepat membawa mobilnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Si pelanggan bertanya kepada sang pengemudi tentang pemuda ini, apakah dia mengenalnya. Si pengemudi pun tertawa sambil berkata kepada si pelanggan, "Ayo kita kembali ke mobil dan menghitung berapa jumlah uang tersebut." Pelanggan itu menghitung jumlah uang tersebut, dan ternyata uang tersebut berjumlah 2.500 pound. Maka ia pun menangis sambil berkata, "Ini merupakan belas kasih dan rahmat dari Allah. 4 bulan aku tidak membayar sewa apartemenku, yaitu 1.000 pound, dan pemilik rumah setiap bulan meminta jatah kepadaku, dan ia tidak memperdulikan keadaan anakku. Dan hari ini aku sholat dan berdoa, ya Allah, aku berdoa kepadamu untuk memberiku rezeki untuk membayar jumlah sewa, atau membuat si pemilik rumah tinggal itu berbuat baik hati kepadaku. Fasubhanallahil azim, kita membuat 200 pound itu di mata supir taksi tersebut begitu menyenangkan, dan membuat seseorang datang kepada kita lalu memberikan sejumlah uang yang lebih dari cukup. Subhanaka Rabbi, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Penyayang." قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Seorang pria kaya mempunyai harta yang banyak dan jabatan yang tinggi, serta kenikmatan lainnya. Dia juga mempunyai istri cantik yang soleha dan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan serba adanya kenikmatan yang dia miliki, dia tidak pernah mendengarkan nasihat istrinya agar selalu sholat dan beribadah, ataupun bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan mengasihani orang-orang yang miskin. Sang istri juga sering mengingatkan suaminya dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sang istri selalu menasihatinya hingga suatu hari putrinya sakit. Lalu sang anak dibawa ke rumah sakit yang paling besar di kota. Lalu sang ayah berkata kepada salah satu dokter, "Berapapun biayanya akan aku bayar. Maka sembuhkanlah anakku seperti semula." Lalu sang dokter pun tersenyum dan berkata padanya, "Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kita semua dan biaya uang untuk pengobatan hanyalah sebuah perantara saja." Sang ayah pun tidak memperdulikan ucapan sang dokter. Lalu dia menjawab dengan jawaban yang mengandung suatu kebodohan. Lalu sang dokter pun mengusirnya dari rumah sakit dan memintanya agar jangan kembali setelah 3 jam. Ketika operasi anaknya berlangsung, sang istri menenangkan suaminya, dan sang istri akan selalu mendampingi kedua anaknya. Terutama dia tahu betul penyakit anaknya yang selama ini dia sembunyikan dari suaminya. Lalu sang suami keluar dengan raut marah, dan bertambah kemarahannya ketika mesin mobilnya mati. Lalu dia berjalan di antara orang-orang. Setelah itu, mungkin untuk pertama kalinya dia didatangi orang yang sangat baik. Lalu orang itu menghentikan langkahnya dan memintanya sejumlah uang yang sangat kecil untuk membeli makanan untuk anaknya. Lalu ia pun menunjukkan anaknya kepada pria tersebut, yang mana anak itu masih berumur 5 tahun. Orang kaya itu awalnya tidak percaya, atau dia hanya sedang memanfaatkan anaknya saja. Tetapi dari cara bicaranya, serta pandangan anaknya yang sedang menangis, dia langsung mempercayainya. Lalu, orang kaya itu mendekati anak kecil itu dan menanyainya apa yang sedang dia inginkan. Lalu anak itu berpikir dan berkata bahwa ia ingin sandwich yang rasanya lezat. Lalu dia pun merangkul anak kecil asing tersebut untuk pertama kalinya sambil menangis. Lalu dia memberikan uang yang berjumlah besar kepada ayahnya tanpa diketahui anaknya. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ketika azan maghrib, sang ayah bergegas untuk memberikan keinginan anaknya itu, lalu memberikan sisa uangnya kepada pria yang kaya itu. Orang itu pun bersikeras untuk tidak mengambilnya. Lalu dia berkata sambil menangis, "Aku minta maaf, karena ini adalah akhir bulan,
dan gajiku sudah habis. Dan karena aku tidak mempunyai uang, makanya kami keluar untuk jalan kaki. Semoga ini tidak terulang lagi." Lalu aroma daging pun tercium sangat menyengat, sehingga anak itu langsung mencicipinya. Lalu pria kaya itu izin pamit setelah orang itu mendoakannya di antara azan dan iqomah, agar pria kaya itu dijaga dan dijaga pula anaknya. Setelah itu orang tersebut pergi bersama anaknya. Orang kaya tersebut duduk di samping jalan sambil menangis dengan suara yang kencang dan melihat langit sambil mengangkat tangan untuk berdoa. "Aku bertobat kepadamu ya Rob. Aku bertobat kepadamu ya Rohim. Ya Wadud, berapa kali aku bermaksiat, dan engkau terus memberiku rezeki, dan berapa kali aku merepotkan orang lain, tetapi engkau masih mengasihaniku." Maka dia pun bergegas ke masjid yang ia lihat. Lalu dia masuk, yang mana dia tidak pernah masuk masjid semenjak beberapa tahun yang lalu. Setelah sholat, dia langsung masuk rumah sakit lagi dengan tampilan yang berbeda. Maka sang istri pun terkejut dengannya karena dia terlihat agak tenang, serta duduk seraya menangis. Dan ketika dokter keluar, ia memberi kabar bahwa operasi anaknya berhasil. Lalu ia berkata, terjadi sebuah keajaiban. Hampir saja operasinya gagal. Tetapi setelah azan maghrib, terjadi keajaiban dan semuanya berubah. Barangkali ada laki-laki soleh yang mendoakan putrimu. Lalu Allah mengabulkan doanya. Lalu sang ayah pun menangis dan berkata, "Engkau benar ya Rasulullah. Engkau telah bersabda, sembuhkanlah orang sakit di antara kamu dengan bersedekah." Dan semenjak itu sang ayah pun tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Dan dia menjadi orang yang dermawan dan suka bersedekah, serta lemah lembut kepada orang lain. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم